Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di mana ini? SMP Trimurti 02 Wargir. SMP Trimurti 02 Wargir. 02 Wargir bersama dengan para yang ganteng-ganteng nih. Namanya siapa ini? Dharma. Dharma. Yang ini? Steven. Steven. Bikin apa ini? Bikin penjor. Bikin penjor ya. Ajarin Kak Santi ya bikin penjor ya. Ya, ini diginiin ya. Terus ini dilingkarin gini. Nah, ini. Oke. Nah, ini untuk bikin penjornya. Di orang tua bantu bikin penjor juga nggak kalau di rumah? Iya. Pinter banget sih. Kelas berapa kamu, Dharma? Kelas 8. Kelas 8 sama lah namanya, Santi Dharma Chandra. Terus yang Steven kelas berapa? Kelas 7. Oke. Ini bener gak sih? Ini habis nih. Oke ya. Seneng gak kalau bikin-bikin gini? Seneng ya, rajin ya. Mana pisaunya? Oke. Besok galungan udah persiapan, udah bikin apa aja? Ada babi nggak di rumah? Masak babi nggak? Tidak. Jarang babi ya di Malang ya? Iya. Tapi suka nggak? Suka. Suka ya, enak ya. Makanya main-main besok kalau ke Bali. Iya. Yang Dharma ini dari mana asalnya? Dari Sukodadi. Sukodadi mana? Ini di Malang juga? Iya. Oh, Malang. Pernah ke Bali nggak, Dharma? Enggak pernah. Nanti ke Bali ya. Kalau ke Bali ketemu sama Kak Santi ya. Iya. Nah, ini kayak gini. Oke. Habis ini apa udah diisi belum staplernya? Baiklah, ini untuk persiapan galungan di SMP Trimurti 2 Wagir Malang. Jadi ini di lereng Gunung Kawi ya. Iya. Di lereng Gunung Kawi. Jadi untuk sekolah agama Hindu, sekolah Hindu ya. Anak-anak Hindu ini sekitar berapa muridnya? 36. 36 aja dari kelas 1 mana ini tante? Dari kelas 1, kelas 1-nya berapa? 4. Kelas 1-nya 4. Enggak apa-apa. Terus kelas 2-nya berapa? 15. Kelas 2-nya 15, terus untuk kelas 3-nya 17 atau 18. Oh gitu. Iya, tetap semangat ya. Oke, terima kasih ya. Nanti kita bisa melihat aktivitas yang ada di SMP Trimurti berapa? 2. Iya. Oke. Dah. Satu tetap kuat kita bersinar, harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Bayangkan dan senyumlah, mahkota emas tiada artinya ketika raja dan ratu pemimpin dunia semua bersatu dan bersatu. Ayo bangun dunia di Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ganteng-ganteng Re. Baiklah, ini bikin apa ini? Buat apa laki-lakinya nih? Buat sampean penjor. Buat apa? Sampean penjor. Oh, sampean penjor. Nanti ajarin ya. Iya. Nih, ini. Namanya siapa? Nama saya Anang Sutrisno. Anang Sutrisno. Kamu? Satya Mandalawijaya. Satya. Yang setia ya sama pacarnya ya. Terus kamu siapa? Agus Wayudi. Agus. Yang belakang? Danang. Danang. Nama kayaknya kayak nama mantan aku nih. Terus kamu siapa? Andika. Terus siapa lagi? Oh, Bayu. Sama kayak nama gebetan aku nih. Bercanda ya. Terus siapa lagi? Nama kamu siapa? Andi Saputra. Apa? Andi Saputra. Oh, Andi Saputra. Terus siapa lagi? Kamu? Namanya siapa? Sukadana. Kayak namanya pemain Bali United dulunya. Terus kamu siapa? Rian. Terus kamu? Siapa? Migo. Namanya Migo. Miko. Oh, Miko. Terus kamu siapa? Hah? Dava. Kamu? Deva. Kamu siapa? Hah? Rama Aditya. Baiklah, ya ampun, ganteng-ganteng ya. Ada yang udah punya pacar belum? Belum.
Masa paling udah punya pacar. Ajarin dong. Ini bikinnya gimana ini? Ini kan udah ini dipatahin. Terus diapain? Dibentuk. Diapain? Dibentuk gini. Terus Ginikan aja. oh diginikan. Luar biasa. Terus mana lagi? Diapain? Sudah. Ini aja. Oh jadinya seperti ini. Coba deh aku bisa nggak ya? Nih ukurannya harus sama ya? Ya. Ukurannya harus sama segini ya. Kamu kelas berapa? Siapa nama kamu? Cinta? Apa? Sayang? Oh. Wah, biar gak kaku-kaku. Anak. Hei, coba Sutrejo. Anang Sutrisno. Panggilannya siapa? Anang. Oh, tak pikir panggilannya sayang. Duh, kok patah? Nggak bisa lagi. Gimana lagi nih? Oh, gini ini aja ini boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi belum berpelan-pelan. Jadi kalau menjahitan itu nggak bisa ngasal ya. Ya. Ini dia. Besok sembahyang jam berapa ke pura? Paling lambat jam 8. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Pagi. Gini. Ya. Bisa akhirnya guys diajari sama Anang kok Ayang. Udah ini ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini. Bikin berapa? 8. Bikin 8. Itu udah berapa? Ini udah 2 ini. Ini pakai ini ya. Dipasang di mana nanti? Itu kamu bikin apa itu? Sip-sipan. Bikin sip-sipan. Aku takut patah lagi ini. Ini ya, ini gini. Udah, baiklah teman-teman, nanti Santi mau diskusi dengan kepala sekolah yang ada di sekolah mana ini? SMP Trimurti 02 Wagir. SMP Trimurti 02 Wagir. Oke, don't go anywhere, tetap stay on di channel Santi Dharma Chandra. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi di mana ini? Sekolah mana ini? SMP Trimurti 02 Wagir. Oke, luar biasa. Baiklah, nanti Kak Santi mau kenalan sama yang jege-jege cantik-cantik ini ya. Dari sini siapa namanya? Saya Mita. Mita. Iya. Terus yang satunya siapa namanya? Nama saya Sasa. Sasa. Terus satunya siapa lagi? Sheryl. Terus satunya lagi siapa? Galuh. Nah, ini sambil bikin sodan ya. Terus yang satunya siapa namanya? Tasya ya. Satunya lagi siapa? Dwi. Terus satunya lagi siapa sampingnya? Santi. Kembaran sama saya ini. Nah, terus satunya lagi siapa? Puji seperti itu. Sering nggak bikin kayak gini? Iya, sering. Sering ya. Di rumah juga bantu ibu, orang tua? Iya. Oke. Ada orang tuanya yang dari Bali nggak atau memang dari Jawa semua ini? Dari Jawa semua. Dari Jawa semua ya. Dari Jawa semua. Jadi rumahnya di mana ini? Ada yang di Codo, ada yang di Darungan, ada yang dari Ngragi, ada yang dari Nyenglong juga. Ini beda-beda kelas? Iya, sama. Kelas berapa semua? Kelas 8. Kelas 8. Iya.
Yang lainnya kemana? Masih pelajaran? Iya. Ujian praktek. Ujian praktek ya. Jadi ini buat sodanya. Ini aku juga masih banyak belajar sih. Tahu nggak manfaat dari menjahitan ini untuk diri sendiri? Udah pernah diberitahu sama gurunya nggak? Belum ya. Jadi kalau menjahitan ini kayak kita meditasi ya. Jadi biar fokus daripada main game di handphone atau gosip-gosip gak jelas, lebih baik kita bikin karya buat kita sembahkan kemana? Ke Sang Yang Widiwase, seperti itu. Nah, baiklah, ini ditekuk-tekuk gini ya. Bikin sodan. Kamu bikin apa? Ini daksina. Bikin daksina. Ini nanti harap maklum ya kalau masih belum lancar karena saya juga masih belajar. Diajarin siapa bikin daksina? Diajarin itu guru Pakara. Guru Pakara. Ada guru Pakaranya juga? Ada. Oh, dari mana guru Pakaranya? Dari Darungan. Dari Darungan? Iya. Jadi memang Banten-Banten yang memang diajarin ya. Seperti itu. Baiklah, ini bikin pisaunya mana ya? Saya pakai pisau aja. Terima kasih ya buat Dek Sinta udah bantu pegangin kameranya. Semoga nanti Dek Sinta bisa jadi konten kreator YouTube yang luar biasa. Oke, terus yang bikin canang tadi siapa? Saya. Ya, Santi yang bikin canang. Canang apa itu namanya? Ini canang biasa. Oh, canang biasa. Canang sari. Iya. Ini habis ya? Oh ya, canang sari. Terus kamu bikin apa itu, Puji? Bikin perasaan. Terus yang di sana bikin apa? Bikin apa? Ini habis juga ini. Oh, ini singkat. Bikin apa? Prayasita. Prayasita. Terus Galuh bikin apa? Ceper sama? Tulung gundul. Tulung gundul. Terus yang siapa? Sasa, Sherly. Oh, pinter ya. Luar biasa. Nanti tetap rajin untuk menjahitan. Semoga bakti kalian disayang sama Ida Betara dan leluhur kalian ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi untuk diskusi yang ada di SMP Trimurti 02 Wage. Dah. Sagowo kendeng tresno banyu pengawan sinoro cahyane rembulan lir sewu tian alera buka kenangan ngersakne nopo. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama kepala sekolah di SMP Trimurti 02 Wagir ya. Baiklah, Swastiastu Pak. Baiklah, Pak boleh diperkenalkan dulu untuk nama lengkapnya. Baik, nama saya Dimas Wijono, asli Arema Malang. Iya. Kemudian tahun ini sudah tahun ke-12 saya jadi kepala sekolah di SMP swasta. 12 tahun ya? Oke. Iya. Kalau jadi guru baru 28 tahun. Oh. Sekaligus saya juga alumni sekolah ini, angkatannya kelima. Saya pun juga kepala sekolah yang kelima di sini. Oh gitu ya. Jadi angkanya memang cukup hoki lah ya. Baiklah, Pak Dimas, ini kan apalagi Santi dengar memang sekolah ini kan sekolah umat Hindu yang ada di lereng Gunung Kawi. Betul ya? Dan mungkin juga Santi ngebayanginnya juga nggak gampang sih di tengah mayoritas. Terus untuk bertahan semuanya. Ya. Perjuangannya Pak Dimas selaku kepala sekolah dan ini seperti apa dulu? Kalau sekolah ini mulai beroperasional itu tahun 85. Izin operasionalnya baru turun 87.
Jadi setiap tanggal 2 Mei, kebetulan itu Hari Pendidikan Nasional, SK-nya dari waktu itu Kemdikbud gitu ya, Bu Benisi itu turun di sekolah ini. Sehingga kita peringati secara resmi sekolah ini operasionalnya adalah secara badan hukum katakanlah seperti itu tahun 87. Nah kemudian yang latar belakangnya adalah pemikiran senior-senior kami di sini ini, kita untuk menata dan menyiapkan generasi yang akan datang. Generasi Hindu yang akan datang. Betul. Karena dari segi populasi Wakir ini ada 12 desa. Kalau kemarin per Desember 2023 itu sudah ada 893 kakak. Kalau jiwanya mungkin sekitar 4.000 lebih gitu ya. Dengan 39 pemangkunya, kemudian ada 15 pura. Itu potensi apa ya, pengembangan umat Hindu. Skalanya kecil walaupun dalam satu kecamatan. Nah harapannya saat itu adalah kita benar-benar berjuang dalam dunia pendidikan. Mereka yang sangat tertarik dalam dunia pendidikan, nah faktanya untuk keberlanjutan sebuah bangsa basicnya adalah pendidikan. Sehingga kita pilihannya adalah pendidikan formal, yaitu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, bukan di bawah Kementerian Agama gitu. Dasar pemikirannya biar kurikulumnya tetap kurikulum nasional, kemudian masih ada tambahan namanya kurikulum lokal. Kurikulum lokal isinya apa aja? Nah, kurikulum lokal itu kalau di Provinsi Jawa Timur ada yang namanya bahasa daerah atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa lah ya. Nah, itu wajib. Kemudian yang kedua, karena di sini sifat yayasan ataupun lembaganya itu adalah keagamaan Hindu, gitu. Sehingga isinya lokal tadi itu kita tampilkan. Satu yaitu pendidikan tentang kesarapian atau upacara-upacara. Oh, ada Serati Banten. Iya. Anak-anak diajari dari basic filosofinya sampai mempraktekkan, sehingga seluruh kegiatan di bidang keagamaan kayak gitu tuh sarana prasarana anak-anaknya nyiapin. Oh, seperti itu. Ketika mereka lulus, mereka sudah bisa digunakan ataupun ya mengabdi kepada masyarakat dimanapun dia berada. Karena itu menjadi fakta dan bekalnya di masa depan lah ya. Plus ini cukup fenomenal, yaitu beberapa dari 39 pemangku tadi itu 20 diantaranya itu alumni sini. Sehingga untuk belajarnya katanya sih lebih mudah kalau basicnya sudah tahu gitu. Nah yang kedua ada pelajaran bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta. Wah, ada juga ya. Bahasa Sanskerta itu kan bahasanya. Nah, terus yang kedua juga belajar tentang huruf Dewanagarinya. Jadi akhirnya kalau kita punya kitab Pustaka Suci Caturweda itu yang bahasa Sanskerta dan huruf Dewanagarinya, paling tidak kita bisa membaca. Oke, luar biasa persiapan perjuangan apa ya, kepala sekolah, guru-guru yang ada di sini untuk mempersiapkan generasi Hindu emas yang luar biasa. Iya. Nah, tapi kan kita nggak bisa itu ya, siapa Pak Dimas untuk apa tujuannya langsung segampang itu. Pasti ada perjuangan yang luar biasa. Jelas. Pasti. Jelas. Nah, Jelas. boleh tahu kalau cerita senangnya udahlah itu hal biasa. Setiap orang bisa terima lah ya cerita senangnya. Tapi cerita dukanya nih, Santi penasaran banget, itu gimana Pak Dimas? Nah, karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan itu kan punya standar bagaimana kurikulum lokal itu diterima menjadi bagian dari kurikulum nasional. Makanya pada saat itu kita disuruh membuat kurikulumnya tentang upacara, kemudian bahasa Sanskerta itu kayak apalah, itulah dibutuhkan saat itu. Kami di sini menyiapkan seperti apa kurikulumnya dan ya kami bersyukur diterima. Tapi itu tadi perjuangannya luar biasa. Satu kali maju hanya diterima, setelah itu dikoreksi lagi, dikoreksi sampai sekian kan. Harus butuh apa ya, keteguhan hati. Karena kan mereka nggak ngerti apa namanya para
pengawas pendidikan ini kan nggak ngerti bahasa Sanskerta itu kayak apa, huruf Dewanagari kayak apa, kemudian nanti impactnya kepada masyarakat apa, itu kan ditanyakan secara detail ya. Nah kita menjelaskannya adalah karena bahasa Sanskerta ini paling tidak bahasa yang pertama kali di alam semesta ini dengan huruf Dewanagarinya, paling tidak kalau kita masih ada di Indonesia ataupun di Nusantara, apapun masih menggunakan bahasa Sanskerta gitu loh. Jadi mudah sekali cara menjelaskannya, tapi itu memang butuh perjuangan. Tadi itu nggak bisa sekali langsung diterima gitu. Ya perjuangannya di situ. Jadi tidak hanya sekali, berkali-kali baru diterima. Baiklah Pak Dimas, ini ada yang Santi fokuskan ya pas masuk sekolah ini di sekolah SMP Trimurti 02 Wagir. Dengan kondisi tadi itu ya, mau vlog di bawah lampunya mati ya. Sekarang lampunya mati juga di sini. Gimana sih dengan operasional, dengan murid yang tadi kelas murid 7 berapa jumlahnya? 4. 74 ya kan. Terus kelas 8-nya berapa? Kelas 8-nya sekarang 16. Terus kelas 17 yang kelas 9. Nah, itu kan. Operasional kan pasti air lah, listrik lah, dan lain-lain, ngurus anak itu pasti juga butuh kesabaran dan mumet lah, intinya mumet mikir yang pendidikannya, operasionalnya gimana sih ini kok bisa mengelola atau apa, pasti ya gimana itu caranya bisa tetap mengelola. Kalau dilihat dari operasional, kalau sekolah itu operasional itu ada 2. Yang namanya operasional kebutuhan untuk mensupport sekolah, contohnya kayak bayar rutinitas itu, listrik lah, kemudian air, kemudian sekarang wifi. Iya, di wifi, aku di wifi nih ya. Nyambung itu ya. Terus namanya itu operasional rutin ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasional gaji guru. Nah, gaji guru ini kalau bahasa kami di sini itu namanya honorarium gitu. Kalau gaji guru sepertinya kayak gede banget gitu kan. Iya, padahal mereka basicnya ke sini, Bapak Ibu guru yang datang ke sini itu kan harus sarjana gitu. Sedangkan untuk sarjana 4 tahun kurang lebihnya itu butuh biaya yang luar biasa, sehingga dari sana kalau kita hanya operasional akhirnya tekor terus setiap bulan. Jadi minus. Income melalui dana pemerintah, yaitu melalui dana pos, kemudian partisipasi masyarakat yang nggak terlalu banyak, akhirnya mengakibatkan operasional sekolah ini minus setiap bulannya. Awal-awal masih bisa idealis gitu ya, mencarikan donatur gitu, tapi mencari donatur yang istilahnya sustainable terus-menerus itu cukup berat. Iya. Yang banyak sekali aja gitu. Sekali udah selesai. Gitu. Nah kemudian saat itu saya dengan berbagai macam cara, termasuk bikin proposal dalam bentuk JSLK perusahaan-perusahaan, itu bikin 150, yang nyantol cuma 2. Oh jadi bikin 150 proposal di bawah mana-mana, yaitu kalau kita di swasta itu kan idenya sendiri, diketik sendiri, itu kan diedit sendiri, setelah itu diprint sendiri, tanda tangan sendiri, dijilid sendiri, dikirim sendiri gitu. Luar biasa. Baiklah, siapa Pak Dimas ini kan terus Santi kepo nih. Santi kan orangnya kepo. Dengan operasional yang ya segitulah ya. Terus gaji guru berapa sih kalau di sini? Gaji guru itu dipengaruhi satu oleh masa kerja, terus yang kedua jam tatap muka. Ada beberapa guru itu mengajar ada yang sampai 2 mapel. Jadi sistem penggajiannya kami adalah berdasarkan tatap muka. Nah, waktu awal-awal saya 2012 jadi kepala sekolah itu, waktu itu operasionalnya nggak lebih dari 2 juta lebih 100 atau 200 gitu ya per bulannya. Untuk 12 guru bisa dibayar. Bentar, 2 juta berapa? 2 juta 100. 2 juta 100 untuk 12 guru. 2 juta itu bukan untuk 1 orang? Bukan. Bukan. Sehingga saat itu ada yang guru 70, gaji 75.000. Enggak, sebulan itu 75.000. Iya. Terus ada berapa lagi? Ya, kalau paling banyak saat itu 300 yang paling banyak. Paling banyak cuma 300. Ada 75.000, terus ada yang 100-100an gitu. Iya. 2 juta sekian dibagi berapa? Iya. 12 guru. Nah, kemudian usahanya adalah untuk menghargai lah S1-nya guru tadi itu, sehingga
saya selaku katakanlah manajer di sini untuk kepala sekolah itu meningkatkan dalam tanda kutip tambahan tadi itu, sehingga dari nggak ada 2,5 juta per bulan naiklah di angka 7-9 juta. Buat dibagi-bagi juga. Tetap 12 itu tadi kan, tapi kan sudah kelihatan progresnya naik gitu loh. Nah, nyampe di situ balik lagi income dengan operasional ternyata berbanding terbalik. Makanya disitulah saya menyebutnya ada subsidi hidden agenda setiap bulan gitu lah. Kemudian untuk solusinya saat itu idealis sih waktu itu, biasa kan kepala sekolah baru, dihabisnya masih ada karena pengalaman berorganisasi, mencoba membuat namanya badan usaha milik sekolah atau BUMS, yaitu akhirnya muncullah yang namanya budidaya jamur tiram untuk membiasakan kita itu entrepreneurship gitu ya, istilahnya tentang kewirausahaan dari anak-anak, juga keterlibatan guru. Di situ akhirnya cukup membantu operasional guru tadi itu. Sekarang jamurnya masih? Nah, yang jadi kendala itu adalah ketika tempat jamurnya tadi sudah berusia 10 tahun dan pemiliknya sudah tidak mau diperpanjang. Iya, akhirnya ya kita apa namanya, setelahnya kita pralina. Ya sekarang Agustus 2023 kemarin itu yang terakhir. Nah sekarang untuk mengawalinya ini saya masih kalau tempat ada sih di rumah, karena di rumahnya masih saudara gitu, terus tinggal pakai aja. Saya mikirnya untuk bikin tempat budidayanya jadi juga biayanya cukup tinggi sih saat itu. Tapi paling tidak keinginan itu masih ada karena market sudah ada, produknya juga sudah ada, dan akhirnya menjadi life skillnya anak-anak. Sehingga orang itu kalau datang ke Trimurti, ciri khasnya adalah selalu dihidangkan dengan makanan olahan jamur begitu. Itu yang jadi istimewa. Dan kami sekolah Trimurti ini benar-benar mengimplementasikan pola makanan yang sehat, alami dan bergizi. Salah satunya adalah dari tanaman jamur gitu. Kalau bahasa kita di Hindu namanya makanan satwika. Jadi tidak mengkonsumsi makanan dari hewan. Oh, jadi kayak udah diajarin vegetarian sejak dini ya? Dan itu sangat luar biasa pengaruhnya, emosionalnya anak bisa kita kontrol, kemudian mereka disiplin di atas rata-rata leadershipnya itu kelihatan gitu ya. Kalau dikasih tanggung jawab mereka lebih intens daripada yang lainnya gitu. Dan yang terakhir kita selalu lihat itu adalah dulu ada yang namanya ujian nasional gitu ya. Dari 110 SMP negeri di Kabupaten Malang, kemudian ada 246 SMP swasta digabung jadi satu. Kita saat itu masih bersyukur peringkatnya saat itu hasil ujian nasional ya, itu kita di 56. Makanya saat itu pengawas sama dinas itu datang ke sekolah sini melihat sebenarnya Trimurti itu kayak apa sih, gitu istilahnya. Kok bisa seperti itu? Dan Olimpiade IPA, kemudian matematika dan bahasa Inggris itu pun juga sama. Termasuk dapat penghargaan dari Mas Menteri waktu itu, Mas Nadiem itu, bukan Mas Nadiem, Anies Baswedan, kita dapat penghargaan sekolah dengan integritas tinggi. Nah, baiklah, misal dengan kondisi yang seperti ini nih, Pak Dimas, apa yang disampaikan ke masyarakat? Mungkin ada semeton umat sedharma yang ingin punya perhatian, karena kan jarang kan di Jawa untuk sekolah agama Hindu seperti itu kan jarang. Iya, jadi apa sih kebutuhan apa yang mungkin bisa disampaikan ke publik gitu? Kalau menurut standarnya pendidikan nasional, sekolah ini tidak layak. Pemerintah itu melalui dinas pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan itu kalau untuk bikin sekolah itu ada yang namanya 8 standar. Nah salah satunya standar Sarpras, yaitu ruang kelas. Ruang kelas standarnya kalau SMP itu 7x9, kita 6x7. Kayak standar. Kemudian perpustakaan pun juga begitu, lewat komputer dan seterusnya, apalagi yang namanya luas lahan gitu loh. Kita di sini cuma 2,5 are. Solusinya apa? Saat itu saya pakai guyonan, salah satu solusinya adalah ngerong. Jadi kita bawa tanah atau sekalian aja naik gitu. Makanya di setpen kita bikin fondasinya itu sampai lantai 4. Tapi kan
Dewi Lakshminya belum datang ke sini bawa duit gitu. Jadi sebenarnya bantuan itu diharapkan dengan pembangunan sekolah yang apalah ya, nanti bisa menerima murid yang lebih banyak. Walaupun masih tidak standar seperti itu, tapi paling tidak dari outputnya, yuk kita di atas layak. Output ya, karena anak-anak melihat kualitas sumber daya manusia. Iya, melihatnya adalah outputnya anak-anak itu tadi. Jangan lupa loh ya, anak fenomena di Wakil ini. Kan di sini ada 8 sekolah. SMP-nya 2, SMP negeri 2, kemudian 6 swasta kayak gitu. Warga masyarakat itu milih itu satu, pilihan pertama itu adalah ke kota karena lebih dekat. Kemudian pilihan yang kedua adalah SMP negeri 1. Pilihan yang kedua adalah yang ketiga adalah SMP negeri 2, kemudian SMP swasta. Nah, pilihan Trimurti itu pilihan yang kelima. Dan beberapa tahun lalu awal saya kepala sekolah itu merasakan tahun pertama kedua itu sekolahan ini jadi kayak rumah sakit gitu. Kenapa? Jadi anak-anak yang datang ke sini anak-anak yang bermasalah. Sudah IQ-nya rendah, maaf saya sebut seperti itu, kemudian attitude-nya pun juga sangat-sangat kurang kayak gitu. Akhirnya itu pola itu sedikit demi sedikit kami ubah dengan pola pendekatan ke masyarakat gitu ya, dan menghasilkan mereka output-nya itu langsung kelihatan di sana. Salah satu waktu itu yang benar-benar saya ambil keputusan itu adalah anak-anak biar mereka punya pengalaman praktis. Kalau kami namanya adalah Dharmayata, yaitu kita tinggal di masyarakat miskin gitu selama 5 hari, bahkan bisa sampai tembus Blitar, Kediri, Lumajang, Pasuruan gitu. Kemudian karena kemarin COVID, akhirnya sekarang sudah kembalikan di lokasi ini. Sehingga anak-anak itu 25 hari kerja itu mencari pengalaman di kantornya camat, kemudian balai desa, kemudian polsek, koramil gitu ya, puskesmas kecamatan, untuk mereka ada di front office. Bagaimana cara ketemu katakan orang yang datang ke kantor tadi itu, bagaimana cara menyapanya, ngasih senyum, kemudian memberikan pelayanan, itu saya ajari sebelumnya. Yaitu paling tidak sebelum terjun ke sana kayak customer service-nya gitu ya, ada hospitality. Jadi kebetulan saya sedikit punya pengalaman itu, mereka saya transfer pengetahuan itu selama 3 hari saya training dulu. Akhirnya benar-benar saya lepas itu, ternyata hasilnya cukup sangat, saya bergembira dan sangat baik. Tempat-tempat di mana anak-anak PKL tadi itu merasa sangat terbantu, dan di atas sekolah-sekolah yang lain itu mereka membandingkan seperti itu. Baiklah, luar biasa itu perjuangannya. SMP 02 SMP Trimurti 02 Wagir seperti itu. Jadi buat apa Mas Dimas diri untuk Pak Dimas ya, karena masih muda, kadang udah tanggap kakak ini ya kan. Kenalnya pas waktu acara apa ini, entas-entas ya, entas-entas jagat, jadi kan udah tanggap apa kakak sendiri lah kalau di Wagir ini. Seperti itu. Ternyata artisnya Wagir jadi kepala sekolah. Baiklah, semoga nanti Santi mau izin nanti apa lihat-lihat ruangan kelas, terus apa ya, ada hal yang disampaikan lagi nggak ke publik kita? Ya, apalagi sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan bagaimana merubah atau mentransformasi sistem pendidikan. Terus yang kedua melalui Kementerian Agama juga sekarang tagline-nya adalah modernisasi beragama kayak gitu. Nah, kita di SMP Trimurti 2 Wagir ini terus terang siswanya itu memang 99,99% itu Hindu gitu. Apakah ada siswa yang non Hindu? Ada. Setiap angkatan itu kadang-kadang ya 1 ya kadang-kadang 2 gitu. Dari 12 guru tadi itu yang 5 diantaranya warga kami yang Muslim gitu. Yang sisanya adalah warga kami yang Hindu gitu. Nah, dari sana kami sebenarnya jujur ingin punya sekolah, bukan sekolah, tempat ibadah sendiri. Kayak pura. Iya. Udah ada belum? Nah, itu fondasinya sudah ada. Tapi untuk bikin puranya itu ya tadi Dewi Lakshminya belum datang ke sini bawa duit. Iya. Semoga lah ya, semoga ada bantuan dari Ida Sang Yang Widiwase.
melalui tangan siapa biar bisa membantu apa bikin pura yang ada di SMP Trimurti 02 Wagir seperti itu. Nah akhirnya kita kerjasamanya dengan umat di sini. Kebetulan kalau dari jaraknya nggak ada sampai 200 meter itu ada pura milik umat. Akhirnya ya kita gabung jadi satu di sana. Tapi ya kan nggak enak kalau perayaan keagamaan itu jadinya kayak apa namanya dahulu mendahului gitu kan, jadinya nggak enak. Tapi kalau misalnya kita punya tempat sendiri itu kan lebih intens lah, anak-anak tiap hari juga bisa sembahyang bareng dan lain-lain. Basic yang selama ini kita mulai tinggalkan yaitu namanya yoga, kemudian sama meditasi itu kalau kita punya sendiri itu rasanya lebih kayak gimana gitu ya. Misalnya kayak kita apa namanya konsentrasi itu frekuensi alfa apa namanya beta dan gamanya itu lebih cepat gitu kan. Kalau kita sendiri kan, kalau di tempat lain masih terganggu sama lingkungan. Iya benar. Tapi kapan itu terjadi? Ya belum tahu lah. Lagi nunggu Dewi Laksmi bawa duit ke sini. Semoga ada itu, karena perjuangan untuk apa mewujudkan itu kan juga kita nggak memungkiri secara finansial juga. Iya betul. Baiklah, terima kasih buat Pak Dimas sudah berkenan untuk di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga melalui apa yang nanti disampaikan nanti bisa berdampak kepada generasi Hindu khususnya yang di lereng Gunung Lawu ini, Gunung Kawi ini, agar bisa menjadi pemimpin di negeri ini. Seperti itu Pak. Mohon ditutup dengan doa dan para masati. Mohon ditutup dengan doa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan sesanti. Jaya Jaya Wijayanti lebur dening pangastuti mugi kales ing sambikala. Om Santi 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 Om.